Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen keuangan. Pengertian dan fungsi dari manajemen keuangan yaitu adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan pendanaan dan pengelolaan aktivitas dengan beberapa tujuan yang menyeluruh. Nah, berikut adalah bagian dari fungsi manajemen keuangan gitu ya. Dari manajemen keuangan ini di breakdown perolehan dananya dari mana, ya, sumber-sumber pendanaannya dari mana, apakah dari SPP para siswanya atau dari uang gedung ketika siswa baru mendaftar sekolah, atau dari bunga deposito ketika keuangan sekolah itu disimpan di bank gitu ya, ataupun bisa juga dari dana BOS. Nah, itu yang dari luar, kalau dari BOS ya, sumbangan dari yayasan atau pinjaman dari pihak bank dan sebagainya, itu adalah perolehan dana dari luar. Kemudian alokasi dana. Alokasi dana ada dua pengeluaran gitu ya. Ada pengeluaran yang sifatnya operasional, yaitu digunakan untuk menggaji para karyawannya, para guru, staf, dan sebagainya. Kemudian untuk pembayaran pajak gitu ya, baik pajak bangunan, tanah dan bangunan, maupun pajak inventaris yang lainnya. Kemudian untuk pembiayaan alat tulis selama proses pembelajaran. Sedangkan pengeluaran yang modal itu digunakan untuk mendirikan bangunan, untuk membelikan fasilitas-fasilitas, salah satunya adalah komputer, jaringan internet, meja kursi, alat praktikum, dan sebagainya. Perencanaan pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sisdiknas Pasal 48, menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Transparansi adalah keterbukaan. Setiap dana yang masuk, dana yang keluar harus dibukukan, dan siapapun boleh mengetahui penggunaannya untuk apa saja. Tidak boleh ada oknum yang menutup-nutupi penggunaan dana. Artinya untuk meminimalisir adanya praktek korupsi. Kemudian akuntabilitas, yaitu kualitas performansi dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan efektivitas, yaitu penggunaan dana itu harus mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan efisiensi harus terlihat kuantitas hasil dari suatu kegiatan yang telah dibiayai tersebut. Pelaksanaan pembiayaan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, penerimaan pembiayaan pendidikan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan. Ada prosedur yang jelas untuk pengelolaannya. Intinya berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketetapan yang telah disepakati. Jadi ada dana masuk, ya tidak langsung disimpan begitu saja, tapi dicatat siapa nih yang memberikan dananya gitu ya.
kita kategorikan seperti tadi yang di atas sudah saya sampaikan, bahwa penerimaan dana dari dalam atau dari luar. Kemudian pengeluaran, yakni dana yang diperoleh dari berbagai sumber tadi perlu digunakan secara efektif dan efisien, dan jangan lupa untuk selalu ada catatan pengeluaran. Dan akan lebih baik lagi apabila setiap dana keluar dibuktikan dengan berbagai nota, berbagai kwitansi yang disimpan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana. Sumber keuangan di suatu sekolah itu bisa yang pertama bantuan dari pemerintah gitu ya. Bantuan dari pemerintah ini tidak hanya BOS saja, tapi masih banyak lagi bantuan yang lainnya gitu ya. Lebih tepatnya pihak sekolah yang mengetahui bantuan apa saja. Ada di antaranya contohnya ada bantuan pembangunan, kemudian bantuan gaji untuk guru yang belum PNS. Kemudian sumber keuangan yang kedua dari SPP, uang gedung yang diperoleh dari peserta didik maupun dari orang tua. Yang ketiga, bantuan dari masyarakat sekitar, masyarakat yang peduli akan pendidikan dan prihatin mungkin dengan kondisi sekolah di sekitarnya, maka akan memberikan bantuan kepada sekolah tersebut. Dan yang keempat adalah usaha sekolah gitu ya. Usaha sekolah ini biasanya mereka mendirikan kantin sekolah untuk mencari tambahan sumber keuangan. Kemudian usaha sekolah yang lainnya adalah jasa antar jemput siswa. Dan lain sebagainya gitu ya. Evaluasi pembiayaan ya, keuangan di sekolah. Faktor-faktor yang harus dimasukkan dalam fungsi evaluasi manajemen keuangan adalah yang pertama, mengusahakan suatu struktur yang terorganisasi dengan baik dan sederhana untuk menghilangkan salah pengertian antara komponen dalam manajemen sekolah. Yang kedua, mengusahakan supervisi yang kuat untuk menghilangkan gap atau rentang gitu ya, yang terjadi dalam keseluruhan program sekolah yang menyangkut penganggaran. Dan yang ketiga, mengusahakan informasi yang akurat dalam rangka pembuatan keputusan dan penilaian terhadap pelaksanaan kerja yang ada korelasinya dengan keuangan sekolah. 3 hal ini perlu untuk diperhatikan dan penerapannya harus sangat berhati-hati. BOS adalah salah satu sumber dana yang dikategorikan dari pihak luar yang diterima oleh sekolahan. Lantas apa itu BOS? BOS dengan kepanjangan Bantuan Operasional Sekolah adalah program dari pemerintah yang diberikan kepada seluruh sekolah, baik sekolah swasta maupun sekolah negeri, yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Program wajib belajar berarti adalah program belajar yang dimulai dari kelas 1 SD dia sampai 12 tahun, intinya sampai kelas 3 SMA gitu. 12 tahun belajar, 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun di SMA. Nah, sasaran dari BOS ini tentunya yang pertama adalah jenjang sekolah dasar, kemudian yang kedua adalah jenjang sekolah menengah pertama atau SMP,
Dan yang ketiga adalah jenjang sekolah menengah atas ataupun kejuruan, juga tak lupa jenjang sekolah luar biasa. Semua jenjang sekolah tersebut berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan program BOS ini. Komponen pembiayaan BOS pada SD atau SD luar biasa dan SMP atau SMP luar biasa. Di sini yang pertama gitu ya, BOS diperuntukkan untuk pengembangan perpustakaan, ya, untuk menambah buku-buku yang ada di perpustakaan, untuk membuat ruangan perpustakaan yang nyaman bagi siswa-siswinya. Kemudian yang kedua, kegiatan penerimaan siswa baru, yaitu digunakan untuk promosi, untuk penjaringan siswa baru. Yang ketiga, untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, yaitu untuk menyediakan fasilitas-fasilitas ataupun ATK dalam pembelajaran dan untuk kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Yang keempat, digunakan untuk kegiatan pembelajaran, artinya untuk tadi menyiapkan ATK-nya. Yang kelima, pembiayaan pengelolaan sekolah. Kira-kira perlu dana apa dalam pengelolaan sekolah itu? Bisa juga diambilkan dari dana BOS ini. Yang keenam, pengembangan profesi guru, artinya boleh digunakan untuk membiayai guru dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang menunjang profesian guru. Yang ketujuh, langganan daya dan jasa. BOS juga bisa digunakan untuk pembayaran listrik ataupun jaringan internet yang digunakan atau untuk menunjang dan mendukung proses belajar. Yang kedelapan, pemeliharaan dan perawatan sekolah, ya, digunakan untuk membeli bahan material pengecatan sekolah supaya tetap terlihat bersih, terlihat cerah, digunakan untuk memperbaiki berbagai fasilitas sekolah yang rusak. Yang kesembilan, juga BOS bisa digunakan untuk memberikan gaji atau honor bulanan kepada guru yang masih belum PNS dan belum tersertifikasi. Dan yang ke-10, BOS juga dapat digunakan untuk pembelian ataupun perawatan alat-alat multimedia, artinya untuk mengisi lab komputer misalnya, itu bisa digunakan. Nah, ini komponen pembiayaan BOS pada SD dan SMP, sedangkan pada SMA akan berbeda lagi. Komponen pembiayaan BOS pada SMA atau SMA luar biasa gitu ya. Yang pertama digunakan untuk pengembangan perpustakaan, kemudian untuk penerimaan mahasiswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan evaluasi pembelajaran, pembiayaan pengelolaan sekolah, kemudian kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah. Ini digunakan untuk studi banding gitu ya, pembedanya dari SMP dan SD tadi, salah satunya ini bisa digunakan untuk studi banding ke sekolah-sekolah lain, ya, supaya kegiatan-kegiatan di sekolah yang kita ampu misalnya bisa lebih baik lagi untuk kegiatannya. Yang kedua sama ya, ada langganan daya dan jasa untuk pembiayaan internet, listrik dan sebagainya, pemeliharaan dan perawatan sekolah, gaji honor per bulan, dan untuk pembelian atau perawatan alat-alat multimedia. Pada dasarnya sama, cuma beda di bagian ke-6 itu ya. Pada jenjang SMA atau SMA luar biasa gitu ya,
itu juga cukup spesial karena bisa mendapat tambahan dana BOS dari dana BOS yang awalnya diterima berapa, bisa mendapat tambahan. Nah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut, gitu ya. Yang pertama, BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang sama yang telah dibiayai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau masyarakat. Gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan yang sudah ada orang yang mendanai, baik pemerintah atau swasta, maka BOS tidak boleh untuk menambahkan dana di situ. Harus untuk mendanai kegiatan yang lain. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ketentuan terkait penggunaan konsumsi, transportasi, dan atau honor mengikuti ketentuan daerah setempat yang ditetapkan. Lalu dana BOS akan digunakan untuk akomodasi para guru atau siswa ketika mengikuti kegiatan di luar, maka harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tidak boleh asal memberikan uang akomodasi gitu ya. Yang ketiga, standar biaya untuk konsumsi, transportasi, jasa profesi, dan atau upah tukang sesuai dengan standar biaya sistem 4 yang ditetapkan. Ini sama ya, sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang keempat, ketentuan terkait yang jasa profesi hanya diberikan kepada narasumber yang mewakili instansi secara resmi di luar sekolah, misalnya Kuarda, KONI, BNN, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan lainnya berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi yang diwakilkannya. Jadi apabila sekolah menyelenggarakan kegiatan dengan pembicara dari instansi-instansi resmi pemerintah, apabila mereka punya surat tugas, itu boleh kita berikan istilahnya insentif atau bayaran kepada mereka sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetapi apabila tidak ada surat tugas yang jelas dari mereka, ya kita tidak boleh memberikan insentif tersebut. Kemudian yang kelima, standar biaya untuk honor petugas pendataan dapodik dan guru pembimbing sesuai dengan standar biaya, ketentuan, atau kewajaran yang berlaku di daerah sesuai dengan beban kerja yang ditetapkan. Ya, harus hati-hati ketika memberikan dana ini kepada orang-orang yang terlibat dalam sekolah. Tidak boleh asal memberikan, karena akan diaudit penggunaan dana BOS. Larangan penggunaan dana BOS. Yang pertama, dana BOS disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud untuk dibungakan. Ya, misalkan dana BOS disimpan di bank, didepositokan supaya bertambah uangnya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, dipinjamkan kepada pihak lain. Dana BOS dipinjamkan kepada oknum di sekolah tersebut atau kepada pihak lain karena dirasa perlu diberi pinjaman, nah ini tidak diperbolehkan. Yang ketiga, membeli software perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS. Tidak perlu gitu ya, karena pelaporan keuangan BOS sudah disediakan perangkatnya oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, membiayai kegiatan bukan prioritas sekolah, misalnya studi wisata gitu ya, dan sejenisnya gitu ya. Tidak boleh, baik wisata oleh gurunya maupun wisata para muridnya. Yang kelima, membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik guru yang ikut serta dalam kegiatan. Yang keenam, membiayai bonus dan transportasi rutin untuk para gurunya. Ini juga tidak boleh. Yang ketujuh, membeli seragam bagi peserta didik untuk kepentingan pribadi, gitu ya, bukan untuk inventaris sekolah.
Yang ke-8 digunakan untuk rehabilitasi sedang atau berat, membangun gedung atau ruangan baru. Nah, ini juga tidak boleh digunakan bosnya ya, karena untuk pembangunan gedung itu ada dana yang berbeda yang bisa diajukan pihak sekolah kepada pihak pemerintah lewat dinas pendidikan gitu ya. Yang ke-10 membeli lembar kerja siswa atau buku LKS gitu ya, dan bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran. Yang ke-11 digunakan untuk membeli saham misalnya, tidak boleh. Yang ke-12 membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh atau wajar. Jadi kalau ada kegiatan yang sudah didanai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maka dana BOS harus dialihkan untuk kegiatan yang lainnya. Yang ke-13 membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi satuan pendidikan. Misalnya membiayai upacara keagamaan, terus digunakan untuk iuran dalam upacara peringatan Hari Pusara Nasional dan sebagainya, tidak diperbolehkan. Yang keempat, membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS, perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD, ya, itu juga tidak diperkenankan. Juga yang terakhir, tidak boleh memberikan dana atau honor kepada guru atau siapapun pihak sekolah yang berangkat melaksanakan tugas yang dimana tugas itu adalah tugas pokoknya, tugas wajibnya sehari-hari gitu. Tapi kalau memang itu tugas tambahan, boleh digunakan. Dan pelanggaran penggunaan dana BOS ini, apabila ada bukti pelanggarannya, bisa dilaporkan dan pelakunya mendapatkan sanksi baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak dinas pendidikan gitu ya. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semuanya. Tadi adalah info materi tentang manajemen keuangan di sekolah. Semoga materi tadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan untuk tugas kelompok bisa teman-teman lihat di L hijau juga ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.